Iki puisi ini penuh. Karena pada dasarnya setiap puisi yang mereka tulis itu punya kepribadian personal gitu. Mereka bisa bicara tema yang sama, persoalan yang sama, dan secara tematik juga mereka bisa sorot dari perspektif yang sama, tapi munculnya akan berbeda. Wes lah ngomong gambris Mas Andi, nak sampai terus dibodoh diri gambris ono tenan ora. Mungkin ketol, mungkin ora itu siji loro tok. Jadi iso wae lho. Nek sampai urung duwe golek Dewi ya. Hah? Dewi. Nah ora wae dhewe. Tarik iki. Jebule ning arep tok terus ya. Gambris. Jadi setiap puisi dari setiap penyair bagi saya personal. Maka kemudian puisi Dukul akan tetap hidup dan orang tahu itu punya Dukul. Nah, saiki yang saya prihatin itu ada sangat banyak orang dengan gampang menulis puisi dan mengambil dari sono sini, ya, lalu kemudian dibikin buku dan dengan percaya diri bahkan menyertakan daftar bacaan di belakang halaman terakhir gitu. Itu bukan pertanggungjawaban. Jadi kita mau pamer. Ini jadi tadi ketok gitu loh. Bahkan sebaran idiom yang dia ambil dari penyair-penyair lain itu ora disebut bahkan ini daftar pustaka lagi kan aneh. Apa yang dibilang Akyar sebagai kejujuran itu omong kosong di dalam karya seperti ini karena dengan gampang kemudian bisa dipilih. Penuh rindu misalnya, atau mati kalau dikoyak-koyak sepi. Kuwi diubah sithik, ya kuwi tetep wae Khairil Anwar. Misalnya mati kalau dikoyak-koyak harimau. Atau sepine diganti apa lah gitu. Ya itu Khairil. Orang yang terjun di bidang penulisan paham benar kan. Maka ya puisi itu ya nggak akan mencerminkan karakter yang personal tadi karena kemudian jadi wong nulis oke-oke mirip kabeh ini kayak produk pasal itu pabrikasi gitu. Atau kalau mau pinjam istilah Walter Benjamin itu kayak reproduksi mekanis gitu loh. Jadi sampai nulis satu jadi siji wis kaya ono template gitu loh. Nah, maka seorang penyair yang kemudian saya pahami itu punya kepribadian yang kalau betul-betul yang saya sebut sebagai sebenar-benar penyair itu demokratis mas. Orang pernah nganggep pembaca ini goblok. Nak moderatornya mungkin yo gitu. Karena kan mesti terbukti mau ya pernyataan-pernyataannya gitu loh. Iki sorry loh mas aku pengen telur ini masalahnya. Kita orang peningkatan juga kambing. Soalnya ono forumnya udah ini lah. Aku mending ngomong jujur loh ya. Tiba aku mulai Semarang sana di konco-konco. Ya apa ini mau apa dari mau apa? Penyair akan cenderung menghadapi pembacanya secara sangat demokratis. Karena apa? Itu tadi loh, bekal pembacaan pembaca itu beda-beda. Ada yang mungkin non sewu hanya sampai pada taraf yang tertulis, yang tersurat. Lalu ada yang kemudian punya kesediaan untuk membaca sampai pada penafsiran yang tersirat. Tersirat pun macam-macam ketika pendekatannya berbeda-beda. Nah, jadi dengan cara seperti ini kita menjadi enak mas buat non sewu. Tidak dengan gampang kemudian mengadili atau menganggap pembaca bodoh. Lalu seolah-olah penulisnya yang pintar. Saya kira nggak begitu caranya. Puisi mengajari kita untuk bersikap lebih toleran, terbuka, memunculkan apa ya semacam saling pengertian. Gitu. Oh, bahkan kadang-kadang bisa aja penyair itu kaget kalau penafsiran pembaca. Saya contoh saya kira Pak Timur masih ingat ketika Gusmus menceritakan suatu kali menulis puisi dan beliau ini terganggu benar oleh satu kata yang menurut beliau tidak tepat. Aku mulai kata yang pas menurut aku rak ketemu mas buku untuk
puisi itu. Tapi aku wis mentok. Culke. Ada ketidakpuasan. Ngeculke satu kata yang tidak tepat tadi menurut beliau. Tapi yang aneh kemudian ada pembaca yang menganalisis secara mendalam dan justru pada titik yang disebut Gus Mus nggak memuaskan itu, disitulah kekuatannya. Dia ada semacam kayak misteri apa ya, semacam kegagalan yang indah dalam penulisan, yang seringkali mengejutkan juga bagi penulisnya gitu loh. Kan jadi enak ini ya, nganggep penulis tidak kemudian jadi kayak dewa sing tak terjangkau dan lalu menganggap pembaca itu awam. Istilah awam ini mengganggu bagi saya. Dari siapa sampai menetapkan orang lain menjadi pembaca awam? Nak sampean monggo awak-awak sampean diri gitu. Itu pun harus dipertanggungjawabkan. Acap kali itu semacam kayak pameran kerendah hatian yang jadi sombong gitu. Jujur aja, aku awam gini. Ini ngono dikongkon dibanding mik yo ngomong oke gitu kan. Jadi nah, penyair punya kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan setiap tanda baca, huruf, baris, lari. Maka kemudian apa? Mereka juga punya kebiasaan, disiplin untuk mempertanggungjawabkan ucapannya di luar teks. Terbayang nggak bahwa menjadi penyair sesungguhnya adalah jalan untuk menjadi manusia yang yo opo aku ini wonge. Nah ayo api. Gamblis gitu lah. Jenenge jemput arep jemput apa gitu. Terus mbok sebut nang bahasa Inggris gitu. Misalnya sopir, supaya lu halus disebut driver. Orang ngerti nak sopir itu lebih keren karena dari bahasa Prancis misalnya. Lu ngono lho Mas Fuad. Roto adil gitu loh. Roto dipikir adil sejak dalam pikiran. Jadi saya melihat begitu. Puisi, nah perkarane kemudian bahkan puisi yang oleh penulisnya bisa aja dianggap sebagai kegagalan dalam proses penulisan, oleh pembaca bisa dianggap sesuatu yang asli, semuanya ya. Itu sesuatu yang biasa aja dalam proses kreativitas. Maka itu tadi ada bagian-bagian yang dalam proses kreativitas saya sebut sebagai kegagalan yang indah. Macam kayak awak ide kendu gitu ya. Ngerti kendu lah Mas? Kadang-kadang mungkin sampai bayangin sudah dina anak kayak apa. Emangnya sampai kuoso. Kadang-kadang dalam proses penulisan seperti itu kita seolah-olah engkau tadi ini kayak gini di sini. Tapi acap kali dalam proses itu juga bisa ada belokan, tikungan atau apa yang kemudian bahkan dibosok, untel-untel gitu kan. Buang, nulis kan. Ada misteri dalam ruang penciptaan, maka ada juga misteri dalam ruang pembacaan. Itu yang saya percaya. Ini gunanya kuliah itu libur semester ini jadi lebih demokratis Mas. Kalau kuliah sing suwe wae ben luwih cerdas gitu. Kira-kira gitu Mas. Jadi jangan gampang memberi semacam penilaian bahwa pembaca itu bodoh. Acap kali pembaca lebih pintar atau lebih cerdas dari penulisnya. Lu bisa jadi lu. Ini perlu diuji gitu loh. Kira-kira gitu. Sampai Pak Jaluk tersinggung ben sinau. Terima kasih pencerahannya Kang Putu, moga-moga saya jadi cerah juga. Soal puas dan tidak puas itu urusan hati juga. Mudah-mudahan saya juga tersinggung. Mungkin ada lagi pertanyaan untuk para penulis ini. Dengan hadirnya antologi puisi Anjing yang Mencintai Bunga, apa atau adakah? Oh satu lagi Mas Fuad. Tadi jenengan bilang bahwa kenapa penyair tua-tua. Jadi kan mergo sing sampean gelem iki gitu loh. Sampai nggak melihat bahwa ada generasi Tuban Wong sing bakal nggawe antologi. Lebih muda lagi ada Tio Adianto, ada Mangir Chan, ada Himas Nur yang tulisannya luwih apik timbang bapake gitu. Jadi ojo ngono lah, ojo terus kemudian bahwa yang lebih tua mesti lebih apa ya luwih menjiro luwih. Lagi-lagi cara berpikir yang ngawur gitu loh. Ngomong tanpa data loh.
sampai buka aja deh media-media sekarang ini, media-media di luar media mainstream. Banyak sekali media yang membuka ruang-ruang publikasi untuk puisi, cerpen segala macam. Di situ kita belum lagi bicara kualitas ya, itu nantilah. Tidak selalu kemudian ada jaminan yang lebih senior, lebih tua kalau dari sisi umur, atau lebih lagi dalam konteks penciptaan gitu ya. Katakanlah mungkin Pak Timur udah lebih dari separuh usia nulis puisi. Siapa bisa menjamin kemudian anak kemarin sore dari sisi umur kemudian lalu sudah dengan sendirinya kalah? Belum tentu juga. Nggak ono jaminan itu gitu loh artinya. Nah, jadi ayolah coba dengan berpuisi sebetulnya kita sedang menumbuhkan sikap untuk lebih toleran, lebih demokratis, lebih jadi uripnya enak gitu. Sing nom ana sing tuwa. Apa nak wis suwe berpuisi, lalu kemudian juga puisinya lebih bagus. Saya pribadi nulis puisi mah, tapi aku ya puisiku tidak lebih baik dari puisi mereka berlima, dan karena itulah saya bersedia untuk jadi memberi kata pengantar. Ini kan menurut Molyo wae, nah aku jujur aja gitu loh. Ini cerpen pun lebih apik dari mereka, karena memang aku lebih piye wae nulis cerpen menurut aku gitu loh. Jadi banyak mas penulis muda, penyair muda pertumbuhan, cuma memang kemudian ada parasit, ada penyakit orang-orang yang punya waham kebesaran macam DMJA segala macam itu yang bisa menjadi merusak. Iya itu merusak itu. Jadi perlu disiangi juga, memang ruang kreativitas penulisan atau dalam hal ini sastra itu perlu disiangi juga. Jadi korup itu tidak hanya di dunia politik, tidak hanya di dalam dunia pengelolaan keuangan. Korup itu juga dalam cara berpikir. Non sewu termasuk dengan tadi korup gitu. Jadi JA ini juga korup dalam ruang kebudayaan gitu. Jadi korupsi itu juga macam-macam wujudnya. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan percaya teman-teman omongan Mas Fuad yang menganggap kemudian penyair hanya ada yang tua. Sangat banyak yang muda-muda. Saya tambah sedikit. Sangat banyak. Ini saya jadi tertarik soal penyair yang tua dalam konteks usia ya. Saya mau cerita. Mas Beno Siang Pamungkas ini sudah saya kenal sebagai penyair sejak ia kuliah. Artinya, ia sejak semasa kuliah sudah berkesenian dan berkebudayaan, teristimewa juga dalam hal menulis puisi. Bahkan pada waktu itu bersama saya dan beberapa teman lainnya pernah berhimpun dalam satu kelompok 9 atau 8, kelompok 15. Kemudian Mas Ahyar ini sejak kuliah juga sudah menulis. Mas Kamto ini sejak SMA juga sudah menulis. SMA. Saya sejak SMP sudah menulis. Nah, kenapa kemudian menjadi muncul pertanyaan kok tua-tua? Karena kebetulan panjenengan yang menemukan yang sudah berkarya sejak masa masih remaja dan masih tetap berkarya ketika usianya sudah tidak bisa lagi muda. Saya sempat mengalami bagaimana Mas Willy, kemudian juga Sapardi Djoko Damono almarhum, kemudian juga Mas Gunawan Muhammad, beberapa penyair lain termasuk Lingkarjo, semuanya yang saya panggil itu ketika beliau masih belum bisa disebut tua. Nah, anggapan panjenengan tentang puisi penyair kok tuwek-tuwek misalnya, itu karena keterbatasan panjenengan. Kalau panjenengan keluar sebentar dari situ, lalu kemudian duduk menyendiri, googling misalnya, masuk ke berbagai web seperti kata Kang Putu tadi, panjenengan akan menemui banyak sekali karya-karya bagus dari penyair yang masih berusia sangat muda. Nah, mereka ini justru dalam konstruksi dunia kepenyairan lebih beruntung dibanding kami yang ada di sini.
kami ini pernah dengan susah payah harus terbebani oleh sebutan penyair muda. Penyair muda ya apa? Penyair loh. Kok penyair muda? Hanya karena kami berusia muda gitu. Nah, teman-teman yang sekarang ini yang berusia muda sudah tidak lagi terbebani oleh identitas semacam itu, ya penyair Indonesia. Tidak ada penyair Lasem, penyair Rembang, penyair Jeporo, penyair mana, nggak ada. Yang ada ya penyair Indonesia yang tinggal di Rembang misalnya, penyair Indonesia yang tinggal di Lasem misalnya. Itu. Nah, sudut pandang semacam ini ternyata memang ada terpetik menyebar di mana-mana. Itu sebabnya dalam dalam pergaulan susastra, dikotomi semacam itu sangat merugikan para kreator. Penyair kampus ora ono, penyair kampus opo, penyair pesantren. Yo penyair gitu loh. Itu. Penyair, novelis, sastrawan, sastrawan. Satu-satunya identifikasi itu mestinya tidak lagi menggunakan label kabupaten, provinsi, kota itu, tapi ya nasional. Lain soal apabila konteks predikat penyair itu dikaitkan dengan event atau momen-momen kompetitif tertentu. Misalnya begini, lomba penulisan puisi lingkungan hidup Jawa Tengah. Misalnya pesertanya penyair Jawa Tengah untuk khusus untuk momen itu. Tapi ketika ia keluar dari lingkaran itu lalu berkarya sebagai personal, ia lahir dan hadir sebagai itu. Ia lahir dan hadir sebagai ya penyair total. Nah, soal tua muda itu sudah tidak ada lagi. Penyair ya penyair. Lalu di mana hal-hal yang kaitannya dengan nilai kembali ke karya. Itu. Saya pikir itu. Nah, saya Mas. Siap. Monggo. Alamiahnya bukan tidak mustahil ia akan menjadi salah satu penyair di Indonesia yang tinggal di Semarang, bukan penyair Semarang. Ini apa konsistensi Mas Timur itu memang semacam itu. Terima kasih Kang Putu dan para penyair atas pencerahannya untuk saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya sehingga tidak ada lagi dikotomi atau dan semacamnya. Mudah-mudahan menjadikan saya agak sedikit lebih tahu tentang puisi dan lain sebagainya. Para penulis, saya lanjutkan, mungkin ini pertanyaan terakhir atau masih ada yang ingin bertanya? Monggo. Cukup ya? Ini mungkin juga pertanyaan bodoh, pokoknya dijawab aja. Saya bilang mungkin karena selalu saya belajar dengan bahasa mungkin. Apa atau adakah harapan dan tujuan dengan diterbitkannya antologi puisi Anjing yang Mencintai Bunga ini? Monggo silakan yang mau jawab. Monggo. Pertanyaannya kan sederhana dan jelas ya. Apa tujuan diterbitkannya antologi Anjing? Untuk saya sebagai salah satu penyair Indonesia yang tergabung di dalam karya-karyanya, tergabung di dalam Anjing yang Mencintai Bunga itu, ya sederhana saja. Saya butuh
mengkomunikasikan karya-karya, sebagian kecil karya-karya saya bersama teman-teman melalui antologi ini. Kalau pertanyaannya diperlebar, lo Mas Timur, bukankah penyair dari Semarang ada banyak? Kenapa hanya mereka yang kemudian diundang? Atau Mas Timur aja? Kenapa saya bilang Mas Timur aja? Karena memang yang bikin oto-oto saya. Ketika itu sederhana saja bagi saya juga. Karena secara teknis, waktu itu yang mudah ketemu, yang puisi-puisinya juga enteng diminta, wong bukunya diterbitkan ya biaya sendiri, disebar gratis dan seterusnya kan. Itu yang tidak ribet soal lagi engko honornya piye dan seterusnya. Jadi tidak ada hal yang mulu-mulu. Saya kalau sudah kaitannya nulis puisi tidak ada yang mulu-mulu. Ya nulis wae. Banyak hal kok yang lebih penting dari menulis puisi itu secara real bagi saya maupun bagi orang lain. Tetapi jangan lupa menulis puisi itu bukan berarti lalu kemudian samben, enggak juga. Ketika saya mulai menulis, saat itu dunia hilang. Yang ada hanya Timur Sinar Suprabana sedang bikin puisi. Wis kuwi. Ini persoalan kesungguhan. Nah, hasilnya seperti apa? Sudah di luar persoalan saya untuk apa? Menilai atau apa. Sebab begitu ini sudah terbit, kami sudah berpikir untuk melahirkan karya yang lain. Itu kalau dari saya. Nggak tahu kalau teman-teman. Cukup. Oh. Ya, kalau saya sih pikirannya ringan-ringan saja Kak. Kebetulan dari berlima ini yang bisa kita kumpulkan, yuk kangen-kangenan, muter keliling baca puisi. Entah ini nanti sampai ke yang keberapa, kita tidak tahu. Yang jelas Kudus sudah menunggu, Solo juga sudah menunggu, kemudian Yogyakarta juga sudah menunggu, Pekalongan juga sudah menunggu, dan minta kita untuk datang ke sana. Dan kita datang dengan tidak membebani mereka. Kita makan dewi, mangan dewi, datang dengan membawa buku bisa dibagikan. Mungkin ya sosialisasi kita terhadap puisi-puisi yang kita buat silahkan dinikmati. Mungkin itu saja, sederhana saja. Alhamdulillahirrabbilalamin, hadirin dan pemirsa. Demikian diskusi malam hari ini. Terima kasih disampaikan kepada para penyair yang sudah hadir, yang tergabung, yang telah ada dalam antologi puisi Anjing yang Mencintai Bunga. Terima kasih Kang Putu. Semoga semuanya menjadi pencerahan bagi saya dan bagi kita semua. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Dan mari kita akhiri diskusi pada malam hari ini dengan doa. Mudah-mudahan harapan dan cita-cita kita semuanya dikabulkan. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Tepuk tangan untuk semua yang telah hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.